Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik aktivitas perkuliahan maupun aktivitas lainnya. Pada kesempatan hari ini, pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas materi mengenai strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Biasanya, para akuntan akan mengalami berbagai kesulitan dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi. Di antaranya adalah permintaan atas sumber daya pengembangan yang begitu banyak, hingga proyek sistem informasi akuntansi dapat terhambat hingga beberapa tahun. Kemudian, sistem informasi akuntansi yang baru didesain tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Proses pengembangan dapat memakan waktu yang begitu lama hingga sistem tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Para pemakai tidak dapat menspesifikasikan kebutuhan mereka dengan tepat, dan adanya perubahan atas sistem informasi akuntansi seringkali sulit untuk dibuat setelah persyaratan telah ditetapkan menjadi spesifikasi. Membeli software. Pada awal-awal ditemukannya komputer, jarang perusahaan yang dapat membeli software yang memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, sejalan dengan makin dewasanya industri software, makin banyak perusahaan yang mulai membeli software. Oleh karena kemudahan ketersediaan software dan biaya yang lebih murah, diperkirakan 80% perusahaan saat ini yang memasang komputer menggunakan atau mempertimbangkan untuk menggunakan software massal. Software massal atau CAN software ini dibuat oleh perusahaan pengembang software dan dijual di pasar terbuka untuk berbagai lapisan pemakai yang memiliki persyaratan yang hampir sama. Turnkey system atau sistem terima jadi, di mana beberapa perusahaan akan menggabungkan software dan hardware serta menjual keduanya sebagai satu paket, karena vendor memasang keseluruhan sistem dan pemakai hanya perlu terima jadi. Contohnya adalah sistem khusus yang dibuat untuk para dokter dan dokter gigi, perusahaan perbaikan mobil, restoran umum, restoran cepat saji, dan juga tempat penyewaan video dan toko retail lainnya. Internet memberi perusahaan cara baru untuk mendapatkan software. Penyedia jasa aplikasi atau application service providers menyediakan web-based software pada komputer mereka dan mengirim software ke klien melalui internet. Dalam hal ini, perusahaan tidak harus membeli, memasang, dan juga mempertahankan software massal, melainkan perusahaan menyewa software yang mereka butuhkan dari ASP. Pembelian software dan SDLC. Perusahaan yang membeli bukan mengembangkan software sistem informasi akuntansi masih harus mengikuti proses LDLC yang terdiri dari 1. Analisis sistem, 2. Desain konseptual sistem, 3. Desain fisik, 4. Implementasi dan perubahan, dan yang kelima adalah operasi dan pemeliharaan. Proses perolehan sistem ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Pengembangan sistem oleh Departemen Sistem Informasi. Di luar ketersediaan software massal yang bagus, banyak organisasi yang mengembangkan software mereka sendiri karena kebutuhan perusahaan unik atau karena ukuran perusahaan dan kerumitannya membutuhkan software khusus. Mengembangkan software khusus sulit untuk dilakukan dan juga berpeluang menimbulkan kesalahan serta memakan banyak waktu dan sumber daya.
Pengembangan software oleh perusahaan luar. Ketika mengontrak organisasi luar, perusahaan harus mempertahankan pengendalian atas proses pengembangan. Petunjuk berikut ini direkomendasikan. Yang pertama adalah memilih pengembang dengan hati-hati. Pengembang luar harus memiliki pengalaman dan industri perusahaan, pemahaman yang baik atas bisnis secara umum, dan juga pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan melakukan bisnisnya. Yang kedua adalah menandatangani kontrak. Kontrak harus menempatkan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan dari perusahaan ke pengembang dan memungkinkan perusahaan menghentikan proyek jika kondisi-kondisi utama tertentu tidak dipenuhi. Yang ketiga adalah rencanakan dan awasi setiap langkah. Semua aspek dari proyek harus didesain secara terinci dan harus ada pemeriksaan untuk mengawasi proyek. Yang keempat adalah menjaga komunikasi yang efektif. Hubungan antara perusahaan dan pengembang harus disebutkan secara menyeluruh, dibutuhkan banyak komunikasi. Dan yang kelima adalah kendalikan semua biaya. Biaya harus dikendalikan dengan ketat dan arus kas harus diminimalkan hingga proyek tersebut telah selesai dan diterima. Pengembangan software oleh pemakai akhir. End-user computing adalah pengembangan, penggunaan, dan pengendalian aktif atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pemakai. Bersama dengan bangkitnya PC yang murah dan banyaknya ragam software yang canggih dan murah, para pemakai mulai mengembangkan sistem mereka sendiri untuk membuat dan menyimpan data, mengakses, serta mendownload data perusahaan, serta berbagi data dan sumber daya komputer dalam jaringan. Pengembangan software oleh pemakai akhir yang tepat. Berikut ini adalah contoh-contoh yang perkembangan oleh pemakai akhir yang tepat. Di antaranya adalah menarik informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab permintaan yang tidak rutin. 2. Melakukan sensitivitas what if atau analisis statistik. 3. Mengembangkan aplikasi dengan menggunakan software yang telah jadi, seperti spreadsheet atau sistem database. Dan yang keempat adalah mempersiapkan jadwal dan daftar, seperti jadwal depresiasi, daftar jatuh tempo piutang usaha, dan juga amortisasi pinjaman. Manfaat dari end-user pengembangan software. Salah satu alasan meningkatnya end-user computing adalah kemampuan untuk menawarkan keuntungan-keuntungan berikut ini. Di antaranya adalah kreasi, pengendalian, dan implementasi oleh pemakai. Para akuntan dan pemakai akhir lainnya, bukan departemen sistem informasi, mengendalikan proses pengembangan. Yang kedua adalah sistem yang memenuhi kebutuhan pemakai. Ketika pemakai akhir mengembangkan sistem mereka sendiri, sistem tersebut tampaknya akan lebih dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Banyak dari penundaan dalam waktu lama dalam proses pengembangan sistem secara tradisional dapat dihindari, seperti analisis yang mahal dan memakan waktu, definisi persyaratan terinci, dan penundaan yang tidak dapat dihindari serta birokrasi dalam proses persetujuan. Kemudian selanjutnya adalah membebaskan sumber daya sistem. Semakin banyak kebutuhan informasi pemakai yang dapat dipenuhi, semakin banyak waktu yang harus dihabiskan Departemen Sistem Informasi atas informasi lainnya dan aktivitas pemeliharaan. Hal ini mengurangi kelebihan beban yang tampak dan tidak tampak dari proyek pengembangan sistem. Selanjutnya adalah kefleksibilitasan dan kemudahan penggunaan.
Sebagian besar software and user computing mudah untuk dipahami dan digunakan. Para pemakai dapat mengubah informasi yang mereka hasilkan atau memodifikasi aplikasi mereka kapan saja kebutuhan mereka berubah. Jika menggunakan komputer laptop, pekerjaan dapat diselesaikan di rumah, di pesawat, atau hampir di semua tempat. Resiko end user pengembangan software. Terdapat beberapa kerugian yang signifikan dalam end user computing dan dalam meniadakan keterlibatan analis atau programmer dalam proses pengembangan. Di antaranya adalah kesalahan logika dan pengembangan. Kemudian adanya pengujian aplikasi yang tidak memadai, sistem yang tidak efisien, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan kurang baik, ketidaksesuaian sistem, duplikasi sistem dan data serta pemborosan sumber daya, serta peningkatan biaya. Mengelola dan mengendalikan end user computing. Organisasi menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengelola dan mengendalikan end user computing. Contohnya adalah layanan bantuan atau helpdesk. Ini dapat mendorong, mendukung, mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai aktivitas akhir. Contohnya adalah helpdesk. Ini dapat mendorong, mendukung, mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai aktivitas pemakai akhir. Apakah kewajiban dari helpdesk itu sendiri? Di antaranya adalah memberikan bantuan 24 jam untuk membantu mengatasi masalah, bertindak sebagai penjelas informasi, koordinasi dan pemberi bantuan, melatih para pemakai akhir tentang bagaimana menggunakan hardware atau software tertentu, dan menyediakan pemeliharaan dan dukungan yang memadai, mengevaluasi produk hardware dan produk software pemakai yang baru, membantu pengembangan aplikasi, mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai standar dan juga mengendalikan data perusahaan. Melakukan outsource untuk sistem. Apakah outsourcing itu? Outsource adalah mengontrak perusahaan luar untuk menangani semua bagian dari data aktivitas pemrosesan organisasi. Di dalam perjanjian outsource mainframe, penyedia layanan membeli semua komputer klien dan juga mempekerjakan semua atau sebagian besar pegawai klien. Melakukan outsource untuk sistem. Dalam perjanjian outsourcing, klien atau server atau VC, organisasi mengoutsource layanan tertentu, bagian dari bisnisnya, fungsi tertentu dan juga dukungan VC. Manfaat outsourcing. Di antaranya adalah sebuah solusi untuk bisnis. Outsourcing adalah solusi untuk bisnis yang masuk akal daripada sekedar solusi untuk sistem informasi. Outsourcing adalah pendekatan yang strategis dan ekonomis yang dapat dilakukan karena memungkinkan perusahaan berkonsentrasi pada kompetensi inti mereka. Penggunaan aset. Organisasi dengan jutaan dolar terikat untuk teknologi informatika dapat meningkatkan posisi kas mereka dan juga mengurangi biaya tahunan mereka dengan menjual aset tersebut kepada pihak pemberi layanan. Bersama perubahan teknologi yang begitu cepat, fungsi sistem informasi akuntansi dapat mengosongkan cadangan kas perusahaan karena mencoba mengikuti perkembangan terakhir. Akses ke keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih. Banyak perusahaan tidak mampu mempertahankan pegawai untuk mengelola atau mengembangkan jaringan yang makin rumit yang dibutuhkan bisnis saat ini. Biaya yang lebih rendah. Outsourcing
dapat menurunkan biaya sistem informasi sebesar 15 hingga 30%. Perbaikan waktu untuk pengembangan. Para ahli dalam bidang industri yang berpengalaman seringkali mengembangkan dan juga mengimplementasikan sebuah sistem yang lebih cepat serta lebih efisien daripada staf dalam perusahaan. Pihak-pihak yang menyediakan fasilitas outsourcing juga dapat membantu perusahaan memangkas banyak kebijakan politis internal di sekitar pengembangan sistem. Peniadaan kepadatan dan jaringan penggunaan. Banyak perusahaan memiliki bisnis musiman yang membutuhkan banyak komputer selama suatu bagian dari tahun, tetapi membutuhkan sangat sedikit komputer untuk tahun yang tersisa. Memfasilitasi pengecilan ukuran perusahaan. Perusahaan yang mengecilkan ukurannya seringkali memiliki fungsi sistem informasi akuntansi besar yang tidak diperlukannya lagi. Nah, perusahaan yang melakukan outsourcing juga seringkali mengalami satu atau lebih dari kerugian berikut ini. Di antaranya adalah ketidakfleksibilitasan. Banyak kontrak outsourcing ditandatangani untuk 10 tahun. Jika selama periode waktu tersebut muncul masalah, jika perusahaan merasa tidak puas, atau jika perusahaan melakukan perubahan struktural yang ekstensif, kontrak tersebut sulit atau terlalu mahal untuk dihapuskan. Kemudian kehilangan kendali sistem dan atau data. Perusahaan yang melakukan outsource dalam jumlah yang signifikan atas sistem informasi akuntansi miliknya memiliki resiko kehilangan kendali atas sistem dan data perusahaan. Pengurangan keunggulan kompetitif. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat kehilangan pemahaman mendasar atas kebutuhan informasi mereka sendiri dan bagaimana sistem tersebut dapat memberi keunggulan kompetitif. Sistem paket. Begitu perusahaan melakukan outsourcing atas sistemnya dan menjual pusat pemrosesan datanya, merupakan hal yang sulit dan mahal untuk membalikan proses tersebut. Tujuan yang tidak terpenuhi. Kritik menunjukkan bahwa banyak tujuan dan manfaat outsourcing tidak pernah terwujud. Layanan yang kurang baik. Beberapa perusahaan mengeluh menerima layanan yang kurang baik dari perusahaan pemberi layanan mereka. Keluhan yang umum adalah responsivitas terhadap perubahan kondisi bisnis yang lambat atau tidak adanya perpindahan ke teknologi baru direncanakannya dengan kurang baik. Rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering atau BPR adalah analisis menyeluruh dan pendesainan ulang yang lengkap atas proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kerja yang dramatis. Rekayasa ulang proses bisnis adalah proses revolusioner yang menantang struktur organisasi, peraturan, asumsi, aliran kerja, deskripsi kerja, prosedur manajemen, pengendalian, dan juga nilai serta budaya organisasi. BPR menarik perusahaan kembali ke proses bisnis dasarnya serta berfokus pada mengapa BPR dilakukan daripada rincian bagaimana BPR dilakukan. BPR kemudian membentuk kembali keseluruhan praktik kerja organisasi dan aliran informasi untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi. Prinsip-prinsip rekayasa ulang. Apakah rahasia untuk melakukan rekayasa ulang? Ya, ini ada beberapa prinsip dari rekayasa ulang. Ada 7 prinsip perekayasaan proses bisnis. Di antaranya adalah mengatur hasil, bukan tugas, membuat pemakai output melakukan proses,
membuat mereka yang menghasilkan informasi memproses informasi tersebut. Yang keempat adalah memusatkan dan menyebarkan data. Yang kelima, mengintegrasikan aktivitas paralel. Yang keenam, memberdayakan para pekerja, menggunakan pengendalian internal dan membuat struktur organisasi menjadi lebih datar. Dan yang ketujuh adalah mengumpulkan data saat itu juga di sumbernya. Tantangan yang dihadapi dalam usaha rekayasa ulang. Rekayasa ulang proses bisnis dapat merupakan usaha yang menantang. Bukan hanya perusahaan yang harus memikirkan kembali dan mengatur kembali keseluruhan perusahaan, tetapi orang harus meninggalkan cara-cara lama dalam melakukan segala sesuatu dan mempelajari pekerjaan baru serta cara baru dalam beroperasi. Akibatnya, banyak usaha rekayasa ulang gagal atau tidak mencapai semua yang direncanakan untuk dilakukan. Agar dapat berhasil menyelesaikan proses rekayasa ulang, perusahaan harus menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan berikut ini. Di antaranya adalah tradisi. Proses bisnis yang tidak efisien, yang sedang dalam proses rekayasa ulang seringkali berdekade lamanya. Cara-cara lama untuk melakukan segala sesuatu seringkali tidak ditinggalkan dengan mudah, terutama praktik yang berhubungan dengan budaya perusahaan. Rekayasa ulang yang berhasil membutuhkan perubahan dalam budaya dan juga keyakinan para pegawai. Penolakan perubahan, terutama perubahan yang radikal, ini selalu menemui banyak penolakan. Persyaratan waktu. Rekayasa ulang adalah proses yang berkepanjangan, hampir selalu memakan waktu lebih dari 2 tahun untuk dapat selesai. Risiko. Manajemen sistem informasi menyadari bahwa mendorong proyek rekayasa ulang dapat menjadi tindakan yang beresiko atas karir. Kurangnya dukungan manajemen. Rekayasa ulang masih terlalu muda dan karena sedikit perusahaan yang telah menyelesaikan proyek rekayasa ulang dengan dukungan penuh, banyak manajer puncak yang belum yakin dengan manfaatnya. Skeptisisme. Beberapa anggota komunitas sistem informasi skeptis dengan rekayasa ulang. Mereka melihatnya sebagai perkembangan sistem tradisional, tetapi dalam pembungkus baru dan nama yang menarik. Salah satu hambatan besar dalam rekayasa ulang adalah bertahannya para penolak dan sinisme yang mengatakan bahwa rekayasa ulang tidak dapat dilakukan. Pelatihan kembali. Banyak usaha rekayasa ulang serta dramatis. Pelatihan kembali banyak usaha rekayasa ulang secara dramatis mengubah cara pekerjaan yang dilakukan. Jadi, para pegawai harus dilatih kembali yang memakan waktu dan mahal. Pengendalian. Elemen penting dalam sistem informasi adalah pengendalian yang memastikan keandalan dan integritas sistem. Pembuatan prototipe. Apakah prototipe itu? Prototipe adalah pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan model kerja yang disederhanakan dari sistem. Prototipe atau rancangan awal ini dapat dengan cepat dan murah untuk dibangun dan diberikan pada para pemakai untuk diuji. Pembuatan prototipe. Ada 4 langkah dalam mengembangkan prototipe atau prototipe. Di antaranya adalah mengidentifikasikan persyaratan sistem, mengembangkan prototipe awal yang memenuhi persyaratan yang telah disetujui, para pemakai mengidentifikasi perubahan, pengembang membuat perubahan, dan sistem tersebut sekali lagi dikembalikan pada para pemakai dan menggunakan sistem yang disetujui oleh para pemakai. Manfaat pembuatan prototipe.
atau prototipe. Di antaranya ada beberapa keuntungan pembuatan prototipe adalah pemahaman yang lebih baik atas kebutuhan pemakai, keterlibatan dan keputusan pemakai yang lebih besar, waktu pengembangan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang untuk perubahan dan juga lebih murah. Selain memiliki manfaat atau keunggulan, prototipe juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah waktu pemakai yang signifikan, kurang efisien dalam penggunaan sumber daya sistem, pengembangan sistem yang tidak lengkap, sistem didokumentasikan dan diuji secara tidak memadai, reaksi perilaku yang negatif, dan juga pengembangan tanpa akhir. Computer Aided Software Engineering adalah paket terpadu dari alat-alat berbasis komputer yang mengotomatisasi aspek-aspek penting dalam proses pengembangan software. Alat CAS digunakan untuk merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan mempertahankan sistem informasi. Juga digunakan untuk memperkuat usaha manajer, pemakai, dan programmer dalam memahami kebutuhan informasi. Alat ini juga tidak menggantikan desainer terampil, melainkan menyediakan sekumpulan alat terpadu yang mendukung para pengembang secara efektif untuk semua tahapan dari SDLC. Software ini juga pada umumnya memiliki alat-alat untuk perencanaan strategis, manajemen sistem dan proyek, desain database, tampilan layar dan laporan, dan juga pembuatan kode secara otomatis. Keuntungan teknologi CASE ini adalah diantaranya perbaikan produktivitas, perbaikan kualitas program, penghematan biaya, perbaikan prosedur pengendalian, dan juga penyederhanaan dokumentasi. Ada beberapa masalah dengan teknologi CASE ini adalah tidak kompatibel, biaya, dan harapan yang tidak terpenuhi. Alhamdulillah, untuk pertemuan ketiga, ya, untuk materi strategi pengembangan sistem informasi akuntansi, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan kembali minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.